teman-teman semua, jadi di video kali ini kita akan mencoba ya untuk belajar tutorial debugging Odoo melalui Visual Studio Code dan menggunakan extension ya. Nah, jadi extension yang saya gunakan, yang saya dapat pada kesempatan kali ini adalah Odoo Development ya dari Francesco Abruzzi. Jadi saya sudah membuka linknya berdasarkan slot yang saya dapatkan. Jadi sekilas ya mengenai extension ini, dia akan mendukung kita untuk bisa membuat ada di sini ya. Dia akan jika kita buka akan muncul model tabel seperti berikut ya. Jadi teman-teman extension ini, Odoo Development ini akan membantu kita untuk debugging Odoo di Visual Studio Code. Ada berbagai macam extension, tapi kali ini kita akan coba untuk explore extension ini. Nah, pertama teman-teman tentunya harus memiliki Visual Studio Code itu sendiri. Jika teman-teman belum memilikinya, silahkan download terlebih dahulu. Dapat mengakses link berikut kode.visualstudio.com/download. Teman-teman bisa memilih download untuk masing-masing operating system teman-teman di perangkat. Nah, karena kali ini saya sudah memilikinya, saya akan buka Visual Studio Code saya. Nah, kemudian teman-teman perlu membuka folder Odoo teman-teman terlebih dahulu ya. Jadi klik file di sini, kemudian ingat open folder. Kita akan pilih bagian server. Ya, kalau di sini saya di bagian Windows, kemudian program files, kemudian ini untuk folder Odoo saya dan pilih server ya. Kemudian select folder ya. Sudah terbuat seperti ini. Kemudian sudah terbuat dan ingat saya akan menggunakan extension Odoo Development ini ya. Jadi kita bisa klik extension di sini ya. Di sini kita akan cari Odoo Development. Odoo Development yang ini ya teman-teman Francesco Abruzzi sesuai dengan yang ada di sini. Kita akan install dulu untuk extensionnya dengan cara klik saja install di sini. Oke teman-teman, kita sudah menginstalnya ya. Ada tulisan disable dan uninstall di sini. Artinya kita sudah berhasil untuk mengextensionkan ini. Kemudian teman-teman pergi ke fituran and debug ya di sini. Kita kan pertama-tama ya harus mengcustomize dulu ya teman-teman untuk run and debugnya. Jadi create saja launch JSON file ya. Di sini kita klik Python. Oke, teman-teman, kemudian kita sudah mengkonfigurasi file untuk launch.json ya. Untuk isinya sendiri, saya mengambil dari ini, Stack Overflow, How to Develop Run and Debug Modules in Odoo based on Visual Studio Code. Kita akan pakai files yang paling umum, yaitu yang di sini. Teman-teman bisa copy saja, begitu juga dengan saya. Saya sudah memasukkannya ke dalam sini, namun ada beberapa konfigurasi yang perlu teman-teman atur ya. Semisal untuk Python path-nya ya, teman-teman perlu masuk ke dalam folder teman-teman di mana menyimpan Odoo. Pada kesempatan kali ini saya menyimpannya di sini. Ini untuk Odoo saya, bagian Python. Kemudian di sini ya untuk Python application-nya. Ya, di sini teman-teman bisa klik show more options, kemudian di bagian properties dan melihat untuk locationsnya. Ya, new folder Python. Di sini saya juga sudah memasukkannya. Kemudian untuk konsolnya sebelumnya itu eksternal terminal, tapi supaya gampang debugging di dalam Odoo kita masukkan saja integrated terminal. Kemudian di sini juga ada titik-titik slash, kita hapus supaya hanya ada slash 2 saja supaya tidak menyebabkan error ya teman-teman. Kemudian di bagian sini juga sebelumnya itu debug options ya, kita hapus tanda kurawalnya dan kita ganti jadi post debug tags ya. Kira-kira seperti ini teman-teman untuk konfigurasinya sendiri. Kemudian untuk menyambungkan debugging Visual Studio Code ini ke Odoo, teman-teman perlu masuk ke dalam menu Start Service ya. Cari bagian Odoo, klik kanan dan pastikan sudah stop ya. Di sini kalau start ada tulisan running. Namun kali ini saya sudah melakukan stop ya, artinya kita sudah stop dan kita akan lihat bahwa Odoo-nya itu terbuka dari debugging Visual Studio Code ini.
Nah, oke teman-teman, selain itu, karena saya menggunakan extension Odoo Development ini, ada hal-hal yang perlu teman-teman ingat untuk melakukan konfigurasi di bagian settings ya. Kita harus define dulu Odoo connection information-nya. Jadi teman-teman bisa ke bagian sini, kemudian ke bagian settings, cari di bagian extensions ya, kemudian scroll untuk menemukan Odoo Developer. Ya, kita cari dulu ini Odoo Developer. Nah, di sini untuk Odoo database-nya, teman-teman, kita harus men-setnya sesuai dengan database nama kita di Odoo. Sama seperti video saya sebelumnya, teman-teman bisa cek. Jadi database yang akan saya gunakan pada tugas kali ini yaitu konfigurasi ERP DB Visualizer Kevin Hanuga. Oke, teman-teman, jadi ingat ya untuk Odoo database-nya ini perlu kita ganti terlebih dahulu. Dan yang ini sudah sesuai ya, saya menggunakan localhost 8069 atau teman-teman bisa mengatur konfigurasi ini juga ya. Karena kalau tidak diatur untuk di bagian sini nanti tidak bisa terhubung dengan Odoo database kita. Oke teman-teman, jika sudah seperti ini kita coba saja run ya. Oke, dan terlihat ya di teman-teman bahwa directory-nya ini sudah berjalan. Ya, kita lihat di sini, kita refresh. Oke ya teman-teman, ini sudah berjalan ya. Jadi kita sudah bisa ke menu projects, kemudian kita juga bisa kembali ke menu apps. Padahal jika kita lihat di sini masih saya tidak menyalakannya ya. Jadi artinya Visual Studio Code ini sudah bisa mendebug dari Odoo ya. Jadi sudah terhubung. Kemudian untuk kegunaan dari extension saya sendiri, yaitu Odoo Development ya, kita tadi bisa melihat tabel model ya untuk inherit yang ada di dalam sini ya. Kita langsung saja. Oke, jadi teman-teman itu bisa masuk ke bagian Odoo, kemudian add-ons di sini, dan saya akan pilih untuk ke modul project ya, karena sesuai dengan eh, slot saya ke bagian untuk di bagian project. Oke, kemudian di bagian project di sini ya, kita ke bagian models. Kemudian di sini ada beberapa file.py. Kita boleh pilih salah satu saja. Saya akan coba misalnya project task stage ya. Nah, teman-teman sesuai kegunaannya, kita akan blok ya di sini. Kemudian teman-teman bisa klik CTRL Shift P. Oke, teman-teman, ini untuk menunjukkan aksi yang dapat muncul, kita akan klik Odoo Development Model Form Remote ya. Jika kita klik, nah ini teman-teman, ini adalah extension Odoo Development. Jadi ketika kita mengklik ya untuk inherit seperti ini, kemudian kita CTRL Shift P, dan kita klik ya Odoo Development Model from Remote ini yang akan berfungsi untuk membuat tabel yang tadi kita lihat. Jadi ini adalah kegunaan extension yang tadi kita install. Nah, teman-teman kita bisa lihat ya pada file model project text stage personal ini jadi seperti tabel ya. Jadi kita bisa melihat misalnya ID-nya, kemudian field name dan type-nya misalnya untuk create date, type-nya adalah date time, kemudian ID bersifat type-nya integer. Ya, kemudian ini semua berada di apps project ya. Begitu juga dengan yang lainnya, teman-teman. Misalnya kita coba ke bagian project stage ya. Di sini CTRL Shift P. Nah, kemudian kita bisa melihat bahwa terbuat juga di sini ya untuk project stage-nya. Ya, di sini ada field name-nya, kemudian ada type-nya, di sini ada uh, many tuan, kemudian ada char juga, kemudian untuk vote ada boolean. Nah, seperti itu kegunaan dari Odoo Development ini, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi ini ya untuk eksplorasi extension Odoo Development dan juga tadi sudah debugging ya. Kita sudah berhasil untuk mengakses Odoo ini lewat debugging VS Code tanpa menggunakan ini ya. Masih belum start. Oke, teman-teman, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan semoga membantu.